Salam rahayu bagi para penggemar dunia supranatural, dunia mistis, dan dunia gaib. Terima kasih sudah kembali mengunjungi channel saya Meditasi Kesadaran bersama saya, Master Clay. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan dupa Master Clay sebagai sarana untuk perawatan benda pusaka ataupun mustika, kerajahan, ajimat, minyak bertuah, atau apapun benda kesayangan Anda menurut cara saya. Dan ini hanyalah salah satu contoh yang biasa saya gunakan, bukan berarti menjadi pedoman baku, bisa jadi sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh guru-guru Anda sendiri. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kembang yang sudah diletakkan di tempatnya disusun, boleh menggunakan piring atau baskom. Kemudian kembang itu kita percikin sedikit dengan minyak. Jangan lupa vesselnya juga kita kasih dengan minyak. Kemudian minyak itu juga dioleskan di kedua belakang telinga, digosok-gosokkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke ubun-ubun. Untuk jumlah dupa yang digunakan biasanya disarankan dalam jumlah ganjil 1, 3, 5, atau 7. Tapi untuk dupa Pasopati Master Clay saya rasa tidak perlu sampai 5 atau 7. 3 itu sudah paling banyak, karena memang dupa ini sudah memiliki tambahan Pasopati atau energi dari doa-doa Pasopati tersebut. Kita nyalakan dupanya. Dupa ini adalah dupa herbal ya, jadi untuk menyalakannya agak sedikit lama, nggak bisa langsung menyambar apinya dia. Biarkan dulu sampai benar-benar menyala. Dan cara matikan dupa itu bukan ditiup ya, tapi dengan dikibaskan. Kibaskan dia sampai mati. Kemudian pegang dupa dengan 2 tangan, letakkan di dahi atau di ubun-ubun. Bukan maksudnya untuk kita melakukan sembah, tapi tujuannya adalah untuk mengaktifkan cakra asna dan cakra mahkota kita, supaya kita lebih terkoneksi dengan energi dari benda yang mau kita poster. Oke, setelah ditaruh di atas kepala, tarik nafas panjang, lepaskan, relax, lakukan pernafasan dengan perut. Mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa supaya pada saat melakukan ritual ini semuanya lancar dan berjalan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Di sini ubur rampe yang biasa saya gunakan adalah kembang liman ya, atau kembang 5 macam. Kebetulan di Bali ini sudah ada satu paket seperti ini, namanya canang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 macam kembang, dan itu bisa diganti sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing ya. Kalau di Jawa biasa dinamakan kembang liman, yaitu mawar merah, mawar putih, melati, kantil, sama kenanga. Kemudian ada lagi saya pakai minyak non alkohol, bebas mau minyak apa saja sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang sudah diberitahukan oleh guru Anda atau penjual barang-barang pusaka Anda. Kemudian yang ketiga tentu saja dengan dupa Master Clay. Di sini saya menggunakan dupa cendana karena sifat dari
hasil yang mau saya poster ini adalah sifatnya lebih untuk menarik daripada untuk proteksi. Karena untuk proteksi bisa lebih baik menggunakan dupa gaharu. Proses ini bisa dilanjutkan dengan meditasi beberapa saat, mungkin 5 menit atau 10 menit, untuk merasakan ketenangan. Dan kalau sudah dirasa tenang dan nyaman, kita lanjutkan dengan meletakkan dupa itu di atas kembang seperti ini, dan kita ambil vessel mustika ataupun minyak yang mau kita rawat, kita letakkan di atas asap supaya asapnya langsung mengenai media tersebut. Di sini biasanya ada ayat-ayat kunci atau ada kalimat-kalimat atau doa-doa ataupun mantra yang harus dibacakan. Nah, pada saat inilah kita membacakannya berulang-ulang kali sampai ada satu energi dari benda tersebut merayap dalam tangan kita. Di sini sudah sebenarnya hanya contoh ya, saya nggak bisa melakukan ritual ini secara benar karena saya harus memberikan narasi. Jadi hanya contoh aja seperti ini. Nanti biasanya kan terasa energinya di tangan itu mulai merambat, entah itu hawa hangat, hawa dingin, ataupun rasa kesemutan, atau ini tangan jadi berat atau kaku, macam-macam ya. Itu tergantung reaksi dari masing-masing orang dan masing-masing mustika itu sendiri. Kalau sudah mulai terasa seperti itu, biarkan saja, rilekskan pikiran Anda, tenangkan pikiran Anda, biarkan energi dari media tersebut masuk dan menyatu ke dalam diri Anda. Karena memang tujuan kita membawa suatu mustika atau suatu media itu adalah untuk menyatukan, menyelaraskan energi daripada kodam yang berada di media tersebut dengan diri kita. Lakukan terus sampai dirasa cukup. Bahkan ada beberapa orang yang menyarankan melakukan ini sampai dupanya habis. Tapi dengan dupa Pasopati itu kayaknya berat ya, karena dupa ini 2 jam baru habis. Kalau dupa yang biasa bisa 30 menit cukup lah ya. Jadi berapa lama kita melakukan ini, berapa lama Anda melakukan ini, ya secukupnya saja sebenarnya. Kalau dirasa energi itu sudah mulai penuh atau memberikan reaksi fisik mulai nggak nyaman, misalkan kepala menjadi berat, tengkuk menjadi berat, atau badan semakin gerah, tangan menjadi semakin berat, saya pikir itu sudah cukup. Kalau sudah, letakkan kembali di atas kembang, biarkan sampai dupa itu habis. Jadi memang harus ditunggu supaya tidak jatuh dupanya. Pada saat dia habis harus digeser terus sampai dupa itu benar-benar habis. Oke, demikian penjelasan saya. Kembali lagi, ini hanya contoh saja bagaimana saya melakukan perawatan terhadap benda-benda mustika saya atau benda-benda bertuah saya. Semoga bisa menjadi contoh bagi yang membutuhkan. Kalau ada yang mempunyai perbedaan tata cara, silahkan komentar di bawah supaya bisa menjadi masukan saya buat saya atau buat teman-teman yang lain bagaimana cara merawat benda mustika. Dan sarana-sarannya pun ini hanya contoh saja ya. Bisa dengan kembang yang lain, atau ada yang menggunakan kopi, teh, atau dengan air kelapa, dengan jajan pasar, itu masing-masing ya. Yang pasti dengan dupa Master Clay, perawatan mustika Anda, perawatan sarana Anda akan jadi lebih maksimal. Sekian dari saya, Master Clay. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe supaya bisa mendapatkan update dari video-video saya berikutnya.
Terima kasih, salam Rahayu.